Rumah dinas berhantu di Jalan Panjang, Kampung Melayu. Kisah ini adalah pengalaman pribadi saya. Pada tahun 1988, ayah saya dimutasi dari Bandung ke Jakarta. Beliau bertugas di salah satu BUMN di Indonesia. Dan pada saat itu, kami mendapatkan fasilitas rumah dinas di Jalan Panjang, Kampung Melayu. Selama 2,5 tahun kami menempati rumah tersebut, dan banyak sekali pengalaman mistis yang terjadi, terutama pada saya. Yang pertama, suara langkah kaki di tangga besi. Dari awal kami menempati rumah tersebut, saya dan kakak saya menempati rumah yang berada di belakang rumah. Di samping dinding kamar kami ada tangga putar yang terbuat dari besi menuju tempat jemur di atas. Dan di sebelah tangga tersebut ada kamar mandi dan kamar asisten rumah tangga. Dan setiap malam saya selalu mendengar langkah kaki naik turun di tangga tersebut yang menyebabkan saya susah tidur. Dan ketika saya cerita ke orang tua saya, tidak ada satupun yang percaya. Dan saya harus menghadapi suara langkah kaki itu setiap malam. Keset terbang. Cerita kedua, karena lingkungan rumah kami sangatlah nyaman, seringkali saya bermain dengan tetangga sampai azan maghrib tiba. Suatu hari saya terlalu asik bermain sehingga tak sadar waktu azan maghrib pun sudah selesai berkumandang. Seketika saya pun lari pulang ke rumah, dan benar ternyata pintu rumah saya pun dikunci oleh orang tua saya. Karena mereka pasti marah kalau saya pulang telat. Sambil saya ketuk pintu rumah, di bagian bawah pintu ada keset hitam yang terbuat dari sabut kelapa dan bertuliskan welcome. Tiba-tiba keset itu terbang ke atas seakan mau menangkap saya, dan dengan berteriak kencang saya pun menjerit dan pingsan. Lalu saya tersadar kalau saya ada di dalam kamar. Kata ibu saya, ketika saya berteriak, beliau membukakan pintu dan melihat saya sudah tak sadarkan diri di depan pintu. Ketiga, suara orang mandi di kamar mandi asisten rumah tangga. Setiap hari Kamis adalah hari yang paling saya takuti, karena di hari itulah di kamar mandi asisten rumah tangga saya terdengar bunyi keran air dinyalakan dan terdengar ada yang sedang mandi. Dan itu terjadi di setiap hari Kamis jam 12 malam. Karena keanehan selama hampir setahun sering terjadi pada diri saya, maka orang tua saya memutuskan meminta bantuan ustadz setempat, Bang Haji Rohim, seorang jawara Betawi dan sesepuh kampung sekitar. Dan ketika beliau mampir ke rumah kami, beliau langsung meminta izin untuk pergi ke belakang di mana terletak tangga putar besi dan kamar ART. Setelah itu beliau duduk di dekat tangga sambil menyalakan rokok kretek dan ditaruh di salah satu anak tangga besi itu. Beliau pun menyilangkan tangannya di dadanya dan menundukkan kepala. Tak lama, rokok kretek itu tiba-tiba seperti habis ada yang menghisapnya. Setelah rokok itu habis, Bang Haji Rohim pun berkata kepada keluarga kami, "Jadi begini Pak, Bu, di rumah ini memang ada penunggunya. Ada sepasang kakek dan nenek. Mereka tidak jahat dan tak bermaksud mengganggu putra Anda. Mereka senang dengan putra Anda yang nomor 2, karena auranya sangatlah sejuk bila mereka di dekat putra Bapak. Dan ini saya sudah minta agar mereka tidak menampakkan diri ataupun suara lagi. Insya Allah tak ada lagi aneh-aneh." Setelah Bang Haji Rohim pergi dari rumah kami pun berkumpul di ruang makan dan sama-sama berdoa agar tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu Anda ketahui, orang tua saya mempunyai 3 orang putra, dan saya, Rifki, adalah putra kedua.